Selamat datang pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai rumus dasar catur, raja dan bidak melawan raja tunggal. Jadi rumus ini kita gunakan dalam permainan babak akhir. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke bagian pembahasan. Kita awali pembahasan kita kali ini dengan mengambil referensi dari dasar pokok seni bermain catur bagi pemain tingkat lanjutan. Buku ini merupakan buku terjemahan ya teman-teman, jadi bukan merupakan buku karangan aslinya dari Grandmaster Belanda Max Euwe yang juga merupakan juara dunia pada tahun 1935 hingga 1937 dan juga Presiden FIDE pada tahun 1970 hingga tahun 1978. Nah, bukunya memang buku lama, namun buku ini adalah baik untuk dipelajari. Ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan raja dan bidak melawan raja tunggal. Prinsip pertama adalah bahwa bidak itu akan menang kalau bidak itu bisa lebih cepat untuk mencapai petak promosi daripada raja lawannya. Yang kedua, kalau bidak itu tidak bisa lebih dahulu untuk mencapai petak promosi, maka kemenangan hanya mungkin dengan bantuan raja. Jadi tugasnya raja di sini adalah untuk mengusir raja lawan dari petak promosinya tentunya. Nah, prinsip ketiga, raja lawan itu dapat diusir hanya dengan langkah tempo. Nah, jadi alat atau upaya untuk mengusirnya tadi itu namanya teknik oposisi. Nanti kita akan pelajari. Prinsip keempat, supaya kita bisa memaksa langkah tempo, maka raja harus berjalan di muka daripada bidaknya, bukan sebaliknya ya. Nah, prinsip kelima adalah untuk mewujudkan kemungkinan melalui oposisi, tidaklah mungkin berlaku bagi bidak pinggir. Jadi kalau bidak pinggir ini merupakan pengecualian nih. Nah, dalam hal ini tidak mungkin kita mengusir raja lawan dari petak promosinya. Nanti kita akan lihat kenapa bidak pinggir adalah suatu pengecualian khusus. Perhatikan diagram ini. Jadi diagram ini itu menggambarkan apa yang disebut sebagai oposisi. Jadi oposisi itu adalah suatu keadaan di mana masing-masing raja hitam dan raja putih saling berhadapan dan terpisah satu kotak di hadapannya ya masing-masing. Nah, apa tujuan dari keadaan ini? Jadi masing-masing dari raja hitam maupun juga putih itu berupaya untuk mempertahankan daerah di hadapannya. Jadi 3 kotak di hadapannya itu akan dipertahankan. Nah, nanti teman-teman akan lihat kalau masing-masing pergerakan dari raja hitam dan raja putih adalah untuk kontrol supaya raja lain jangan sampai maju ke depan. Pada ilustrasi ini adalah giliran pihak putih untuk melangkah. Maka mau tidak mau putih harus melepaskan oposisi. Nah, seandainya putih melangkah dari petak D5 ke E5, maka perhatikan jawaban hitam. Hitam memilih untuk menggerakkan raja dari petak D7 ke E7. Apa sih tujuan dari pergerakan raja hitam ini? Hitam berusaha untuk melakukan atau tetap menjaga oposisi. Nah, sambil menjaga 3 wilayah di hadapannya. Supaya raja putih tidak terus maju ke depan untuk mendesak posisi dari raja hitam. Kemudian putih mencoba untuk melangkahkan pion dari D4 ke D5. Dengan demikian maka raja hitam sudah tidak bisa berada dalam posisi oposisi. Dia harus bergerak. Langkah kemanakah yang sebaiknya dilakukan atau diambil pihak hitam? Jadi langkah terbaiknya adalah dia harus bergerak ke petak D7 supaya dia tidak jauh dari posisi pion. Perhatikan prinsip pertama, di mana raja kedua belah pihak dalam hal ini saling menjaga 3 daerah di hadapannya. Tujuannya agar apa? Agar supaya raja lawan tidak sampai maju ke depan untuk mendesak posisi dia. Nah, kalau raja hitam tadi melakukan langkah dari E7 ke D7, nah, putih sebaiknya melangkah apa? Rajanya jangan digerakkan, karena kalau raja bergerak, hitam bisa maju posisinya. Nah, itu tidak baik untuk pihak putih. Jadi langkahnya adalah putih majukan pion dari D5 ke D6. Menghadapi keadaan ini, langkah terbaik hitam apa ya? Jadi kalau misalnya kita memainkan buah hitam, sebaiknya langkah mundurnya adalah mundur searah dari pergerakan pionnya. Jadi jangan mundur ke kiri atau mundur ke kanan. Kenapa? Kok nggak bisa nih mundur ke kiri dan mundur ke kanan? Artinya apa nih? Contohnya, misalnya raja di D7.
Nanti dia mau pergi ke E8 atau dia pergi ke C8. Komplikasinya apa ya? Nah, kita akan lihat bersama. Kita bahas kemungkinan pertama di luar langkah teori atau langkah buku yang tadi nih. Jadi seharusnya kan tadi Raja Hitam dari petak D7 perginya kan ke D8 nih. Nah, tapi Raja Hitam malah pergi ke arah yang lain. Nah, dia pergi dari petak D7, perginya ke E8. Maka jawaban putih adalah, langkah terbaik buat putih apa ya? Nah, jadi langkah terbaik buat Raja Putih sebenarnya dari E5 dia harus ke E6. Kenapa dia harus begitu? Karena dia mengejar suatu posisi oposisi. Jadi sesuai dengan teori yang tadi. Nah, kalau dia sudah lakukan oposisi, mau tidak mau Raja Hitam itu akan pergi mendekati pion untuk memblok langkah pion. Jadi Raja Hitam pasti pergi ke D8. Pada giliran langkah ini, Putih tidak dapat dong untuk menggerakkan Raja Putihnya untuk maju ke depan. Jadi langkahnya gimana nih? Nah, langkahnya majukan saja pion di D6, maju ke petak D7. Teman-teman harus ingat, ketika pion mencapai baris ke-7, dan dia tidak skak raja lawan, artinya tidak dalam posisi sedang menskak raja lawan, maka di saat itulah kemungkinan menang kita besar. Namun kalau posisi terakhirnya di baris ke-7 pion itu dalam posisi skak raja lawan dalam hal ini, maka keadaannya akan nanti terjadi remis. Pada keadaan ini teman-teman lihat di baris ke-7 pion putih tidak dalam posisi skak Raja Hitam. Jadi Raja Hitam tidak diskak nih dalam keadaan seperti ini. Mau tidak mau rajanya bergerak kemana? Raja Hitam jawabannya cuma satu pilihan larinya. Dia harus pergi ke petak C7. Kalau tadi Raja Hitam melangkah dari petak D8 ke petak C7, maka putih itu secara mudah tinggal memajukan raja di petak E6 ke petak E7. Sehingga terjadi pada keadaan ini sudah tampak jelas bahwa pion putih di petak D7 sudah tidak dapat dihentikan promosinya oleh Raja Hitam. Jadi jalannya sudah bebas nih, dan dia diproteksi oleh Raja Putih. Kita bahas kemungkinan kedua, seandainya Raja Hitam tidak pergi dari petak D7 ke D8, namun dia pergi dari petak D7 ke C8. Menghadapi keadaan demikian, maka Raja Putih secara mudah akan maju dari petak E5 ke E6 dengan tujuan untuk menguasai daerah di depannya. Jika Raja Hitam melangkah dari C8 ke D8, maka secara mudah putih dapat memajukan pion di D6 ke D7. Keadaannya akan sama seperti keadaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena pion sudah sampai di baris ke-7 tapi tidak menskak Raja Hitam. Jadi kalau dia sampai di baris ke-7 dan dia tidak skak, maka kemungkinannya dalam posisi ini Raja Hitam tidak mampu untuk membendung pion tadi untuk promosi di baris ke-8. Seandainya Raja Hitam melakukan langkah yang sesuai nih dengan langkah buku, jadi artinya dia mundur sesuai dengan arah pergerakan pion. Jadi dari D7 dia pergi ke D8, maka kemungkinan apa yang akan terjadi? Menghadapi langkah Raja Putih dari petak E5 ke E6, maka Raja Hitam dapat berusaha untuk menciptakan oposisi dengan melangkah dari petak D8 ke E8. Perhatikan setelah Putih melangkah pion D6 ke D7 dan melakukan skak terhadap Raja Hitam di baris ke-8, yakni di petak E8, maka sebenarnya posisi pion putih ada di baris ke-7 nih. Nah, Raja Hitam diskak di baris ke-8. Pada keadaan begini, Raja Hitam dapat remis kalau dia bergerak dari petak E8 ke D8. Pada posisi ini remis sudah tidak mungkin lagi dihindarkan. Jadi seandainya Raja Putih pergi ke petak selain daripada D6, pion di D7 itu akan gugur. Seandainya dipaksakan bertahan di D6, Raja berada di posisi D6, maka akan terjadi remis. Masuk ke contoh kedua ya. Jadi pada keadaan ini giliran hitam untuk melangkah.
langkah kemana nih yang paling bagus untuk dilakukan hitam? Jadi sebaiknya rajanya mengejar oposisi ya, sesuai dengan teori tadi. Jadi raja hitam di posisi E6 sebaiknya pergi ke petak F5 untuk melakukan oposisi. Pada keadaan ini hitam sudah mencapai keadaan oposisi. Raja putih seandainya pun dia mundur, maka raja hitam akan maju dong. Secara logikanya kan begitu. Nah, seandainya pion yang maju akan terjadi, langkah terbaik untuk hitam dalam kasus ini adalah raja di F5 ke E5. Tujuannya buat apa? Jadi untuk kontrol nih 3 petak di hadapannya. Nah, jadi di D4, di E4, dan juga di F4. Mau tidak mau kan raja putih nggak bisa maju tuh. Pada posisi ini, langkah terbaik hitam adalah mundur sesuai dengan arah majunya pion. Tadi kan kita sudah bahas tuh, kalau seandainya rajanya pergi tidak searah dari arah pergerakan pion. Hasil akhirnya adalah kekalahan bagi pihak hitam. Kemudian putih melangkahkan rajanya dari petak E3 ke D4. Pada keadaan berikut ini, hitam berkesempatan untuk melakukan oposisi. Jadi langkah mana nih yang menciptakan kesempatan untuk melakukan oposisi? Jadi langkah yang benar adalah raja di E6 menuju ke petak D6. Seandainya putih melakukan langkah pion E4 ke E5, maka langkah terkuat hitam adalah raja D6 ke E6. Menghadapi langkah raja putih D4 ke E4, maka langkah terbaik raja hitam adalah mundur searah dengan arah pergerakan pion. Jadi raja hitam di petak E6 dia akan mundur ke petak E7. Jadi jika permainan ini terus dilanjutkan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang tadi atau ketetapan-ketetapan yang tadi, maka kira-kira permainan akan menjadi perhatikan langkah raja hitam dari petak E8 ke D8. Harapannya apa nih? Jadi sambil dia menciptakan oposisi, dia mengharapkan untuk diskak. Jadi pion di posisi E6 maju ke posisi E7. Pada baris ke-7, jika pion melakukan skak terhadap raja pada posisi ini ya, maka akan terjadi remis sesuai dengan teori yang tadi. Kita kembali ke contoh kedua. Jadi contoh yang kedua tadi, kalau seandainya kita balik nih, bukan giliran hitam melangkah. Seandainya putih aja deh yang jalan duluan. Gimana ya kira-kira hasil akhirnya? Langkah putih yang terbaik adalah untuk mengejar oposisi. Nah, untuk mengejar oposisi itu putih memilih langkah raja putih di F3 menuju ke E4. Kemudian langkah hitam adalah raja E6 ke E7. Kalau seandainya raja hitam melakukan langkah E6 ke E7, maka langkah terbaik putih apa nih? Jadi langkah terbaik putih adalah mengejar posisi oposisi. Jadi rajanya kita majukan saja dari petak E4 ke E5. Setelah langkah raja hitam E7 ke F7, maka raja putih berkesempatan untuk maju. Jadi maju saja dalam keadaan ini. Nah, posisi raja putih dapat maju dari petak E5 ke D6. Pada giliran ini, raja hitam melakukan langkah F7 ke E8, maka putih dapat memajukan pion dari E3 ke E4. Kemudian hitam menjawab langkah putih dengan raja E8 ke F7. Nah, jadi putih juga bisa melakukan langkah pion E4 ke E5. Apa harapannya? Supaya jarak dari pion tidak terlalu jauh daripada rajanya untuk melindunginya. Seandainya hitam melakukan langkah raja di F7 ke E8. Jadi balik lagi nih, kita mau buat bagaimana? Jangan dulu cepat-cepat majukan pion dari E5 ke E6.
nanti akan terjadi remis. Kenapa? Teman-teman bisa lihat nih ilustrasinya. Setelah pion putih maju dari posisi petak E5 ke E6, maka Raja Hitam memiliki kesempatan untuk oposisi. Jadi Raja Hitam ambil posisi oposisi terhadap Raja Putih. Dan kalau seandainya pion putih maju dari petak E6 ke E7, maka akan terjadi remis sesuai dengan aturan yang tadi ya. Kita kembali lagi ke diagram yang lebih awal. Pada diagram ini, putih tidak melakukan langkah pion di E5 maju ke E6, tapi putih melakukan posisi oposisi. Nah, inilah langkah yang benar. Jadi Raja Putih di D6 bergerak ke E6 untuk melakukan oposisi terhadap Raja Hitam. Perhatikan setelah langkah Raja Putih dari petak D6 menuju ke E6, kemungkinan hitam, dalam hal ini Raja Hitam, hanya tersisa dua pilihan. Apakah bergerak ke petak D8 atau ke F8? Kedua-duanya hasilnya akan sama saja. Jadi kita ambil contoh dulu nih. Kalau seandainya Raja Hitam bergerak ke D8, yang akan terjadi adalah pada keadaan ini langkah terbaik putih adalah Raja di posisi E6 menuju ke petak F7. Supaya apa? Supaya melindungi jalan majunya pion. Kalau Raja sudah sampai di petak F7, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan promosi pion ini dalam keadaan ini ya. Nanti untuk kemungkinan kedua, teman-teman bisa coba sendiri ya. Seandainya Raja Hitam tadi nggak melangkah ke petak D8, jadi dia melangkah ke petak F8, maka Raja Putih pindahnya kemana? Jadi ke arah kebalikannya. Jadi bukan ke arah F7 tuh, tapi perginya ke D7. Hasilnya sama aja kok, nggak beda. Oke, kita masuk ke contoh terakhir atau ilustrasi terakhir. Seandainya nih, pionnya posisinya di pinggir, hasilnya sama nggak sama posisi tengah? Beda dong. Nah, bedanya apa? Berdasarkan teori tadi yang sudah kita baca di depan sebelum kita mulai pembahasan, bahwa pion ketika posisinya letaknya di pinggir dan posisi Raja sudah menguasai daerah promosinya, hampir pasti akan terjadi remis dalam keadaan Raja dan pion melawan Raja ya. Nah, kita lihat ya contohnya seperti ini. Dalam posisi ini, maka giliran putih untuk melangkah. Perhatikan pergerakan Raja Putih dari petak B5 ke petak A6. Memang sudah terjadi oposisi, namun keadaan ini tidak cukup. Jadi remis tetap akan terjadi. Dan kalau permainan dilanjutkan akan menjadi, pada keadaan ini akan tercapai remis karena hitam tidak akan meninggalkan petak promosi dari pion di posisi A5 ini. Nah, jadi Raja Hitam cuma akan balik di posisi A8 dan B8. Pada giliran ini putih melakukan langkah oposisi. Jadi Raja dari petak A6 menuju ke B6. Namun hal ini tidak banyak membantu karena jika permainan dilanjutkan hasil akhirnya adalah remis. Demikianlah akhir dari tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat.